Ibu Bapak yang terhormat, ya kita tidak masalah tentang jumlah peserta, itu keunggulan dari persekutuan-persekutuan di gereja, nggak ada masalah itu. Yang kedua, ada baiknya karena jemaat HKBP di Kebayoran Baru ini mempunyai ciri khas yang spesial, yaitu semangat untuk melayani yang perlu dilengkapi dengan beberapa literatur begitulah. Nah, secara khusus kalau bisa di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu kita bisa membeli ini Alkitab edisi studi. Ini informasi yang cukup akurat. Karena apa? Karena yang dibahas di sini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, termasuk versi Gereja Protestan, Gereja Roma Katolik, dan Gereja Ortodoks Timur. Jadi kita mempunyai semacam itu 3 masyhab, 3 aliran di kekristenan kita, ditambah lagi nanti satu yaitu Pentakostal, ya, bukan Pentakostal. Nah, jadi ada 4 aliran kita. Nah, di buku ini maka semua Alkitab kita itu, buku-buku dalam PL 39 dan di dalam PB 27, semuanya dijelaskan dalam rangka versi Gereja Protestan, Gereja Roma Katolik, dan Gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Syria, yaitu yang pada umumnya ada di Timur Tengah, Mesir, Alexandria, dan sebagainya. Termasuk yang ada kekristenan yang ada di Iran, kekristenan yang ada di Syria dan sebagainya, Turki nah, mereka semuanya berbahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu bapak punya waktu untuk masuk ke dalam kontak dengan Google, maka kita bisa memperoleh informasi yang cukup di dalam Google. Itu keunggulan kita sejak kita masuk ke milenium yang ketiga, yaitu sejak tahun 2000 Masehi, kita telah berkenalan, dibantu secara besar-besaran oleh alat-alat komunikasi. Dalam hal ini adalah teknologi satelit, teknologi informasi yang luar biasa, ya. Dulu kita tidak bisa kita bayangkan kalau ada penyakit pandemi seperti sekarang ini, ternyata meskipun kita kesulitan berhadapan dengan pandemi ini, tetapi toh akhirnya kreativitas gereja-gereja, kreativitas persekutuan, kreativitas organisasi-organisasi, entah itu organisasi keagamaan atau tidak, semuanya mencoba untuk membuat respon terhadap keadaan itu, sehingga semuanya sekarang ini rata-rata online. Bahkan bukan hanya sekolah yang online, tapi termasuk juga yaitu misalnya pengadilan dan sebagainya. Ini akan merubah cara berpikir dunia ini secara global. Nah, untuk itu kita memang harus membuat hal baru. Dan itu sudah dimulai oleh banyak gereja, termasuk gereja HKBP kita ini. Ibu bapak, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar yaitu di naskah kita itu, yaitu bahagian C. Walaupun nanti kita juga akan kembali masuk ke halaman ke bagian bab 5 dan bab 5 nanti. Tetapi yang utama dulu kita akan masuk kepada garis-garis besar Alkitab. Dalam hal ini konteks-konteks historis, geografis, sosial politik, dan kebudayaan dunia PLPB. Artinya kita akan mencoba untuk berkenalan dengan kenyataan sejak dari dulu, sejak Alkitab itu ada, maka kita akan tetap bertemu dengan istilah-istilah ini. Kapan itu terjadi? Mengapa tulisan-tulisan itu ada? Apa tujuannya? Mengapa itu tulisan ada? Karena apa? Seperti dalam pertemuan kita tanggal 7, di sana sudah dijelaskan bahwa tidak ada teks Alkitab itu jatuh dari langit atau diimlakan atau dilisankan
atau dilisankan kepada para nabi dan kemudian ditulis oleh para nabi. Bukan demikian prosesnya, ya. Tetapi ada peristiwa sehari-hari, ada keadaan sosial masyarakat, ada situasi sejarah masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Oleh sebab itu, konteks historis, konteks geografis, konteks sosial politik dan kebudayaan itu mempunyai pengaruh besar dan tidak bisa ditinggalkan di dalam memahami teks-teks Alkitab kita. Jadi kita tidak mengembangkan secara khusus HKBP, tidak mengembangkan yaitu pandangan seperti tertulis di sini, seolah-olah khotbah-khotbah misalnya didominasi oleh melafalkan ayat-ayat. Bukan demikian. Karena setiap ayat-ayat itu, setiap kitab-kitab itu mempunyai hubungan kesejarahan, hubungan geografis di mana itu diucapkan dan bagaimana situasi politik, bagaimana kebudayaan dari masyarakat manusia kala itu. Nah, di dalam konteks historis di sana akan dibahas yaitu penjelasan historitas PL maupun PB meliputi ribuan tahun. Jadi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sejak bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, maka saat itu sudah mulai ada yaitu tradisi lisan, disebut dengan tradisi lisan. Tradisi lisan berarti adalah cerita dari mulut ke mulut. Misalnya, kalau di Parapat kita mendengar itu, yaitu misalnya cerita si gale-gale, atau misalnya batu gantung. Kita tidak bahas tentang benar salahnya, tidak itu. Tetapi ada cerita dari mulut ke mulut, ada tradisi lisan tentang misalnya batu gantung. Kalau dianalisa, apa tujuan cerita itu? Yang jelas persoalan etika isinya, bahwa tidak bisa kawin-mawin yaitu 6.000 otok. Kan itu intinya di sana. Nah, bentuknya apa? Ada legenda dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini bahwa Alkitab kita baik PL baik PB itu dimulai dengan tradisi lisan. Setelah ada cerita tradisi lisan, lalu ada penulisan, satuan-satuan tulisan terlepas, misalnya kisah Abraham dan Melkisedek. Tetapi ada juga kisah yaitu Ishak dan Melkisedek dan sebagainya. Lalu ada kisah cerita misalnya tentang Marsiranggut si Jakob di Topini Aek. Nah, ini semuanya merupakan satuan-satuan tulisan terlepas yang kemudian dikumpulkan. Itu sebabnya membutuhkan waktu sangat lama. Paling sedikit apa yang bisa kita ikuti menurut Otto Eisfeld, yaitu ahli PL itu adalah buku standar, bahwa pada waktu Esra sang ahli Taurat kembali dari pembuangan Babel setelah diizinkan oleh Raja Darius, Raja Kores, maka sudah terkumpul seperti yang kita miliki sekarang kelima buku Musa. Itu sudah terkumpul seperti bentuknya sekarang ini dalam bahasa Ibrani, seperti yang ada kita miliki sekarang ini. Nah, oleh sebab itu Perjanjian Lama dalam hal ini yang disebut dengan Kitab Torah, yaitu kelima buku Musa, itu sudah ada itu waktu dibawa oleh si Esra sang ahli Taurat. Itu artinya ketika mereka kembali dari pembuangan Babel di tahun 480 sebelum Masehi, maka semua apa yang kita miliki sekarang, yaitu kelima buku Musa itu dalam bahasa Ibrani sudah selesai terkumpul dan sudah dipastikan inilah firman Tuhan untuk kita. Begitu mereka memahaminya, yang kemudian diadopsi juga oleh gereja. Nah, itu yang pertama. Kita bisa membayangkan sekarang betapa jauhnya, ya,
Betapa jauhnya. Kalau kita katakanlah tradisi lisan dimulai dengan tradisi tentang Abraham, tentang Musa dan sebagainya, sampai dengan tahun 480 berarti sekitar 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun lebih proses terjadinya Alkitab kita itu PL. Nanti setelah mereka sampai di Yerusalem, maka pada tahun 200 maka sudah dipastikan bahwa baik kitab nabi-nabi maka itu sudah distandarkan seperti yang kita miliki sekarang. Tahun 100 sebelum Masehi maka buku-buku tentang Amsal, Sulaiman, Mazmur dan sebagainya itu tahun 100 sebelum Masehi sudah dinyatakan sebagai kanon. Artinya sudah standar ini menjadi perjanjian lama seperti yang kita sebut itu. Memang orang Yahudi menyebutnya Tanakh, yaitu Torah, Nebiim dan Ketubim. Nah, ini berarti bahwa hampir 1500 tahun itu Alkitab kita PL itu yang diadopsi dari Yahudi, dari orang-orang Israel oleh gereja di kemudian hari pada zaman PB. Memang ada perbedaan waktu. Perjanjian baru itu hanya membutuhkan waktu sekitar 200 tahun. Sekitar 200 tahun PB itu sudah tersusun rapi seperti yang kita miliki sekarang. Jadi tahun paling lama itu paling lama itu tahun 200 sesudah Masehi maka PL. Artinya PB hanya membutuhkan waktu 200 tahun untuk kemudian dikanonkan menjadi firman Tuhan, menjadi penopang, menjadi pedoman dari gereja-gereja perdana itu. Dengan demikian kita bisa menganalisis bahwa satuan atau katakanlah setiap buku yang ada di PL maupun PB di sana terselip situasi sosialnya bagaimana, riwayat dari kebudayaannya bagaimana. Karena kita tahu bahwa Palestina, tanah Kanaan itu adalah daerah yang strategis menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika. Oleh sebab itu menjadi perebutan dari bangsa-bangsa yang sedang bertumbuh. Dan kita tidak bisa membayangkan atau katakanlah kita tidak bisa mengatakan bahwa pergolakan, migrasi, perubahan pemimpin di Palestina, di tanah Kanaan itu sederhananya. Tidak demikian. Ya, kalau di zaman PB kita hanya mendengar yaitu kekaisaran Romawi, itu saja. Sedang dalam PL tidak. Ada zaman Parao, Firaun. Kemudian ada juga zaman Makedonia, ada juga zaman dari Iran dan sebagainya, dan seterusnya. Semua pergolakan ini tersimpan, dapat diperoleh dari teks-teks yang kita baca itu. Itu sebabnya kadang-kadang kalau pendeta kita itu misalnya adalah orang-orang akademisi, dia kadang-kadang terjebak dengan penjelasan historis misalnya. Meskipun itu baik, tetapi mungkin untuk konsumsi ibadah mungkin kurang menarik dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun hal-hal seperti itu tidak bisa kita hilangkan seolah-olah tidak ada apanya semua, tidak bisa demikian. Nah, seperti yang ada di dalamnya, kita ambil contoh, misalnya kita mendengar yaitu kalimat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mungkin kita hanya melihat itu sebagai sebuah semacam hukum, semacam peraturan. Tapi sebenarnya jangan lupa, banyak orang menganggap bahwa kata gigi ganti gigi, mata ganti mata adalah semacam hukum pembalasan. Tetapi yang jelas adalah tradisi itu muncul ketika tradisi di padang pasir. Ketika mereka jalan-jalan
berjalan di padang pasir 40 tahun. Maka peraturan yang sangat singkat itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, untuk membatasi balas dendam di kalangan umat itu. Misalnya kalau seseorang membunuh seseorang, maka di sana muncul istilah itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya orang yang bersalah membunuh, maka dialah yang harus menanggung risikonya. Tidak seperti kebiasaan di Timur Tengah, molo satu orang melakukan pembunuhan, maka iri patson, dihukum semua seluruh suku itu, subsuku itu, seluruh keluarga itu. Peparan nio pusiadonani habison. Itu yang harus dibatasi, ya. Itu makanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu sebenarnya adalah sebuah evangelium dalam arti tertentu, pembatasan balas dendam. Itu misalnya contoh yang bisa kita tetapkan. Oleh karena itu, semua katakanlah peraturan-peraturan yang ada di dalam di dalam Alkitab kita itu, secara khusus PL, maka di sana kita memperoleh informasi tentang bagaimana Allah itu melakukan tindakan-tindakannya secara khusus, yaitu dengan menciptakan, misalnya yaitu menciptakan dunia ini dan alam semesta dan segala isinya. Ini sering hanya dibayangkan sebagai sebuah perbuatan cerita asal usul dunia ini. Apakah memang demikian? Tunggu dulu. Karena apa? Karena nanti cerita penciptaan alam semesta itu nanti diikuti oleh cerita penciptaan umat Allah yang baru, yang dimulai dengan Kejadian 12, yaitu pemanggilan Abram dengan dengan segala keturunannya, janji Allah kepada Abram, ya. Itu nanti juga masih akan dilanjutkan lagi dengan penciptaan umat yang baru. Di waktu Israel, di waktu Abram, maka penciptaan individu yang akan berpengaruh kepada penciptaan keturunannya, sampai kepada keturunannya, Abram dan keturunannya. Tetapi nanti akan dilanjutkan lagi dengan cerita penciptaan umat Allah di Sinai pada waktu zaman Musa. Itu juga penciptaan umat sekarang itu, ya. Itu ada semua di naskah kita, ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa penciptaan Allah tidak pernah berhenti, mulai dengan kisah dunia ini, mulai dari sesuatu yang jauh. Begitulah Alkitab kita secara khusus Perjanjian Lama bersaksi tentang bagaimana Allah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, tindakan-tindakan penciptaan, pangatoyon natakas di tengah-tengah ini portibion. Dimulai dengan kisah penciptaan, lalu dilanjutkan dengan penciptaan keluarga khusus Abram, kemudian penciptaan umat Allah Sinai, Kejadian Keluaran 20 dan seterusnya. Kemudian nanti akan ada pemulihan janji baru, yaitu janji baru setelah mereka terbuang ke Babel. Di sana, di pembuangan Babel, maka Yehezkiel secara khusus nanti itu adalah Yehezkiel 37. Di sana menginformasikan bahwa apa yang tidak bisa lagi dibayangkan oleh umat Allah Israel, bahwa masa depan mereka tidak ada lagi, maka Yehezkiel 37 memberikan jawaban, tidak demikian. Tulang-tulang berserakan antara Karawang dan Bekasi ternyata hidup kembali. Nah, di situ ini tentu memberikan satu wawasan baru bahwa Allah tidak berhenti menciptakan. Nah, kemudian nanti pada bahagian nanti yang kemudian berpindah kepada sebuah episode, yaitu episode antar perjanjian, yaitu sejak tahun 200, ya. Sejak tahun 200 sebelum Masehi, maka
situasi dari umat Allah Israel di Yehuda, di Yerusalem itu sudah tanpa nabi-nabi, ya, tanpa nabi. Di sana masih ada pemimpin mereka yaitu para imam dan ahli-ahli Taurat. Tetapi nabi tidak ada. Nabi seolah-olah berhenti berbicara. Allah seolah-olah berhenti berbicara ketika tahun antar perjanjian itu nanti. Tanda petik pada tahun 0, begitulah dulu pada tahun 0 Masehi, maka ketika Yesus lahir, maka muncul penciptaan yang baru yang nanti disebut dengan penciptaan umat Allah yang baru, yaitu kainektesis, 2 Korintus 5 ayat 17 itu, ya. Jadi penciptaannya itu demikian. Nah, ini nanti yang akan berlanjut terus sampai nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ini menggambarkan kepada kita, dan itu yang menginspirasi saya untuk mengembangkan apa yang saya sebut di awal dulu pada tanggal 7, yaitu membangun sebuah paradigma baru. Paradigma yaitu beragama tanpa prasangka itu. Karena begitu jalan ceritanya, begitu yang saya tangkap dari Alkitab kita, PL maupun BB. Allah tidak pernah berhenti, ya, mangatoi, campur tangan di dalam kehidupan umat manusia yang dimulai dengan penciptaan umum, kemudian penciptaan melalui panggilan Abraham, kemudian penciptaan umat melalui panggilan Musa dan pemberian Taurat, yaitu di Kanaan, di Gunung Sinai, kemudian dan seterusnya tadi itu. Nah, ini tentu menggambarkan kepada kita, menolong kita untuk melihat Alkitab itu secara utuh, ya, secara utuh. Memang ada orang-orang lain yang berpandangan mengedepankan kata-kata kunci, misalnya seperti yang sudah disinggung di dalam di pertemuan tanggal 7 yang lalu, itu misalnya Gerhard von Rad yang mengatakan bahwa Alkitab difahami sebagai riwayat sejarah penyelamatan Allah terhadap dunia ini. Nah, saya melihatnya dari penyertaan Allah melalui penciptaan yang tidak pernah berhenti. Penciptaan terus menerus, tidak pernah berhenti sampai kepada Yesus dan nanti sampai kedatangan yang kedua. Ya, terima kasih. Ya, satu, Sintua Mervin. Ya, terima kasih Amang Pendeta Tampu Bolon. Tadi Amang katakan bahwa perlu 200 tahun untuk mengkanonisasikan perjanjian baru. Artinya bahwa sampai sekarang pun yang diterbitkan oleh LAI apakah memang dari aslinya atau ada interpretasi lain namanya? Itu yang pertama. Atau disesuaikan dengan budaya, taruhlah budaya Indonesia dari sisi penterjemahan maupun dari sisi interpretasi. Itu Amang pertanyaannya. Apakah memang itu murni dari tahun 200-an itu? Kemudian untuk kita pedomannya untuk membaca Alkitab, apakah memang pada saat kita membaca Alkitab tidak boleh ada kata satu pun yang salah, kalimat pun yang salah? Gimana? Apakah dalam kita membaca Alkitab dan kita membaca Alkitab di depan umum, apakah memang benar-benar dari Alkitab yang kita baca itu tidak boleh ada satu kalimat atau kata yang salah dari yang kita baca atau terbalik-balik gitu. Apakah itu harus strict kita mengikuti itu, membacakannya itu? Kemudian batasannya sampai sejauh mana untuk homiletikannya, interpretasi dari apa yang sudah kita baca. Itu aja, mau lihat ya. Ada? Iya. Jadi perlu 200 tahun untuk menentukan, yaitu inilah firman Tuhan bagi kita. Jadi kesaksian itu memerlukan waktu 200 tahun mulai dengan peristiwa Yesus, kelahirannya dan seterusnya, sampai dengan inilah 27 buku inilah yang menjadi
Alkitab kita, dalam hal ini PB. Ya. Nah, teksnya tidak berubah dari sejak zaman dahulu, baik PL seperti yang sudah disebutkan tadi, pada tahun 480 sebelum Masehi, maka kitab Torah kelima buku Musa sudah standar bentuknya, tidak berubah dari yang kita miliki sekarang dalam naskah Ibrani. Tahun 200 kitab-kitab nabi-nabi sudah standar. Kemudian tahun 100 sebelum Masehi ke buku-buku Amsal, Mazmur dan sebagainya itu, Amsal kebijaksanaan dan sebagainya, Sirul Asar, Al-Khatib dan sebagainya, maka semuanya ini sudah standar. Berarti pada tahun tanda kutip, pada tahun 0, maka ke-39 buku PL itu sudah dinyatakan sebagai firman Tuhan untuk umat Allah perjanjian baru itu, perjanjian lama. Itu yang kemudian diadopsi oleh gereja perdana, yaitu dalam yang kita lihat dalam gereja kita. Itu berarti, nah sekarang teksnya tetap, meskipun banyak terjemahan. Itu sebabnya semua terjemahan itu selalu mengalami sebuah perubahan. Perubahannya bukan di teks, tetapi di penafsiran terhadap teks itu. Itu sebabnya misalnya sempat ada bagi kita yaitu terjemahan bahasa Indonesia BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini untuk menolong generasi muda, ya, dengan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh LAI, itu untuk menolong orang-orang muda yang hanya mengerti bahasa Indonesia dan secara populer. Itu ada sampai sekarang juga, itu masih ada, walaupun masih. Nah, standar bagi kita, yaitu bagi gereja kita, yaitu perjanjian baru, yaitu terjemahan terbaru adalah tahun 1974. Itu yang akan terus digunakan dalam perjanjian. Yang perlu diinformasikan bahwa perjanjian lama kita terjemahan dalam bahasa daerah, dalam bahasa Batak Toba, itu bukan diterjemahkan dari bahasa yang lain, tetapi justru dari bahasa Ibrani sendiri. Itu yang dikerjakan oleh Nomensen dan kawan-kawannya. Ya, jadi mereka menerjemahkan itu dari, apakah ketika mereka berada di kapal dalam perjalanan dari Jerman yang membutuhkan waktu 6 bulan misalnya, dan seterusnya. Nah, itu dulu yang pertama. Sedangkan bahasa Yunani perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani sudah diterjemahkan, yaitu juga oleh rombongan dari misionar angkatan pertama itu. Nah, jadi problem kita bukan di dalam teks Ibraninya atau di dalam teks Yunaninya PB, tetapi di dalam penafsirannya. Itu sebabnya penafsiran, misalnya penafsiran gereja Protestan dalam hal ini HKBP diperbandingkan dengan penafsiran oleh kawan-kawan dari gerakan-gerakan Pentakostal atau GBI, tentu ada variasinya. Ya, sedangkan para pendeta kita sendiri HKBP itu agak berbeda, yaitu stressing, ya, penggarisbawahan terhadap teks yang dikotbahkan, penafsirannya, teksnya tetap sama dan seterusnya. Nah, ini juga yang menarik, bahwa ada ribuan naskah PL maupun PB yang kita secara khusus setelah tahun 1947, maka ada yang disebut dengan naskah Dead Sea Scroll, yaitu gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati ini ditemukan tahun 1947 Masehi. Isinya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sudah ada di dalam Dead Sea Scroll itu. Itu sebabnya kalau ada informasi yang tanda kutip, ya,
yang seenak dirinya sendiri mengatakan bahwa Alkitabnya Injilnya orang Kristen itu palsu sebenarnya. Nah, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman kita nggak pernah rewel. Ya, kita nggak pernah rewel. Ada orang mengkomentari begitu, ya biarin. Ya, nggak ada urusan kita di situ. Karena hati-hati, kita tidak mau terjebak dengan polemik. Walaupun nanti kita misalnya terjadi, menurut Pak Bambang itu begini-begini, tidak persoalan. Kita tidak boleh berkelahi hanya karena penafsiran kita terhadap keterangan-keterangan orang. Tetapi yang jelas di zaman sekarang ini, ya, zaman terbuka seperti kita sekarang, ya, zaman apa ini namanya ini? Zaman, bukan mileniumnya, tetapi ya, entah apalah itu istilahnya. Nanti dapat itu, agak macet ini sedikit, ya. Nah, kita tidak bisa lagi mengatakan pandanganmu salah, pandanganku benar. Gak bisa lagi bercokol di situ. Ya, itu sebabnya misalnya, dan itu sudah saya lihat itu di banyak gereja, yaitu misalnya ada hal baru yang hebat. Ngagudang noe ngakama mangopa bebina. Los sambil mengalian susu. Udah banyak itu terjadi. Pada waktu saya masih muda, nggak pernah ada itu. Nang masai ama mangopa bebina. Ternyata sekarang sudah. Dan itu sudah generasi baru lah, generasi ini akayanakon. Itu luar biasa itu. Nah, ada perubahan-perubahan itu. Karena itu tidak mungkin lagi kita bercokol dengan apa nilai-nilai yang kita anut itu yang benar dan yang lain salah. Bukan demikian. Ya. Nilai-nilai yang kita anut benar, yes. Tetapi tidak berarti bahwa itulah kebenaran satu-satunya. Bukan demikian cara berpikirnya. Karena apa? Karena kita sekarang berada di alam yang terbuka. Alam tanpa batas. Gak ada lagi ruang untuk membatasi. Tembok-tembok sudah hancur semua. Gak bisa lagi. Ya? Dan seterusnya. Apalagi setelah pandemi ini kan. Semua sudah online. Sekolah saja online. Iya kan? Bentar lagi dokter-dokter juga gak laku lagi membuka praktek. Semuanya harus online juga. Ya kita nggak tahu itu entah bagaimana perkembangannya. Tetapi yang jelas bahwa dalam keadaan yang baru ini maka kita harus menyusun secara baru. Yang disusun apanya? Teksnya? Tidak. Yang disusun itu adalah pemahaman kita terhadap teks Alkitab kita. Itu yang perlu dikembangkan supaya nggak ketinggalan zaman. Itu saja. Itu misalnya kalau ibu-ibu nggak tahu saya di sini, saya belum pernah membaca buku Tikting di sini, tapi di tempat-tempat lain ketika saya diminta untuk berkhotbah setelah pensiun, maka ada yang baru juga, yaitu neng majalo pasu-pasu parboga neng majalo pasu-pasu parboga somma yanak kota siadonan dohot siadonan ruas ni gereja Pentakosta. Di gereja HKBP sudah ada ini. Nah, ini tentu di satu pihak mengagetkan orang lain. Bagaimana ini? Nah, ini perlu ada percakapan yang sangat serius di antara para majelis, dan rapat pendeta sudah bertugas untuk membuat arahan tentang itu. Ya. Nah, dengan demikian seperti yang ditanyakan tadi, yang nomor 2. Yaitu apakah pembacaan teks itu tidak boleh salah. Nah, yang saya tangkap pembacaan teks yang tidak boleh salah maksudnya manangna gemetardo, nama jahai dan sebagainya sehingga keliru misalnya, tentulah bukan itu. Ya. Karena salah peta hota jaha, iya kan? Anggo hatai kan hok do bangulei. Jadi supaya tidak kita terjebak dengan suatu sistem aturan, supaya kita tidak terjebak dengan itu. Ya, karena apa? Karena sampai sampai setitik noktah pun tidak akan berubah sampai kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Itulah baru selesai nanti semuanya. Nah, ini tentu mensyaratkan bagi kita membaca secara teknis keliru
ya tidak apa-apa kan. Itu sebabnya kadang-kadang ibu-ibu batuk kan. Ada sumangara di duhuru asit tuahina misalnya. Ya. Tetapi itu toh tidak menjadi persoalan besar. Kira-kira itu. Jadi tidak, yang penting bahwa teks yang dibaca itu memang teks yang standar, begitulah dulu. Ya, yaitu yang kita akui tanda kutip, yang kita akui, kita pakai secara umum di HKBP. Dalam hal ini, kalau dia bahasa Indonesia, maka dia terjemahan tahun 1974. Demikian juga dengan terjemahan bahasa daerah itu. Ya. Nah ini dulu penjelasan. Sintua Monang. Horas. Guarho Sintua Monang Surs. Amang. Pensiun setelah 25 tahun di HKBP Kebayoran Baru. 27 tahun yang lalu, Amang Pendeta, saya mendapat pengajaran waktu learning Situa yang diajarkan oleh Pendeta Resort, yaitu Pendeta MH Siregar. Pendeta Hasudungan, beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan seperti ini. Saya sebut dulu bahwa supaya nggak lari, bahwa maksud dan tujuan dari pembekalan kita ini, pembawa renungan adalah untuk melengkapi pengetahuan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Ini saya banget ya. Jadi pertanyaan saya sehubungan dengan penjelasan beliau itu, dan barusan juga Amang Pendeta Dr. Rom mengatakan supaya tidak lari penjelasan itu harus ada penafsiran yang punya parameter yang menurut pengetahuan saya Amang waktu itu yang masih saya ingat adalah seperti ini. Beliau mengatakan isi Alkitab itu dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. 2 minggu yang lalu Amang Pendeta Dr. Rom sudah mengatakan ayat-ayat yang analog, yang beranalogi. Nah, kenapa ini saya tekankan Amang Pendeta? Bukan kami sebagai yang belajar merubah sekarang ini, ada yang masih menggunakan dengan penafsiran pemikiran sendiri. Saya setuju kalau memang ini diterapkan supaya nanti tidak lari penjelasan Alkitab itu. Jadi Alkitab itu harus dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Itu satu. Liturgi HKBP, Amang Pendeta, ini banyak yang mengatakan oleh tadi yang 3 ada ortodoks, ada apa tadi yang dijelaskan oleh Amang itu, bahwa pendeta liturgi HKBP ini sangat monoton. Karena apa? Karena seperti tadi yang barusan Bapak Pendeta katakan, tidak lagi aktual tidak ada kesaksian di HKBP, tidak ada bahasa roh di HKBP. Ya, jadi menurut saya, Pendeta sebagai sintua yang pensiun, sebetulnya di sini adalah bagaimana agar betul-betul khotbah itu aktual. Itu sebetulnya yang saya bisa nangkap tadi dari penjelasan Amang mengenai PL dan PB. Ya 200 tahun, sekian ratus tahun, 400 tahun dan sebagainya. Jadi sebetulnya supaya penjelasan khotbah itu aktual, menarik. Ya, bolo utanami di pengopusan Amang elokon hona jamita ni padita ibah. Ayah ada pang jamita ni padita nak kini ngapa padita. Ruah sina terungan hona bah. Nah, dalam arti hona di sini saya melihat adalah bahwa teks itu karena di kita sebetulnya kita ini kan sudah dibekali almanak ada, Pak Zonok ada, bacaan-bacaan harian ya ada. Jadi sebelum sebetulnya dia ke gereja itu sudah dibentuk sudah ada pembekalannya. Jadi bolo hona jamitanai tu nani jahanai baru mai dokon hona dua. Saya dari Yanti Margu Boru Simorangkir.
Saya mau tanya Amang, kalau Amang bilang tadi ada banyak sekali yang di kanon, banyak sekali dari tahun sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Kita tahu ada dari gereja mula-mula dan gereja yang sebelumnya, dan bagaimana dulu anak-anak itu dibicarakan mengenai keadaan mempelajari Alkitab itu dari mulut ke mulut kayak Amang bilang. Ya. Seperti waktu zaman dulu bangsa Israel itu kan mau belajarnya dengan orang tua gitu kan Amang ya, karena tidak ada yang namanya sekolah minggu atau Beth Sefer, kita tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah gini. Kalau kita ini gereja HKBP, acuannya yang mana? Karena banyak sekali buku-buku yang harus dibaca. Saya pernah juga ikut begini, kita diajarkan bahwa kamu harus baca ini, kamu harus baca ini, kamu harus baca itu. Karena kalau kita melihat mau membahas satu ayat atau dua ayat, itu sebenarnya latar belakang ayatnya kan kita harus baca dulu kan Amang. Ya. Itu sosiologinya, historinya gitu ya, politiknya. Itu kan Amang bilang tadi seperti itu. Ya. Nah, persiapan apa yang harus dipelajari oleh setiap orang yang harus atau mau belajar berkhotbah atau menjadi pengkhotbah atau menjadi evangelis atau menjadi guru sekolah minggu pun? Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dipelajari? Itu aja Amang. Ya, pertama tidak ada yang problem dengan itu. Masalahnya sekarang bahwa apakah kita menafsir eisegese atau exegese. Eisegese itu berarti memasukkan pikiran kita kepada teks. Ya, jadi exegese itu artinya kita tidak mendengar teks, tetapi memasukkan pikiran kita kepada teks. Nah, itulah exegese, dan ini bahaya. Bahayanya apa? Khotbah itu menjadi dogmatis. Ya, kemudian khotbah itu menjadi jugal-jugal. Mengapa saya sebut jugal-jugal? Karena hanya menurut pikirannya sendiri. Dia tidak mendengar teks itu. Ipa cocok-cocok tuh rohana. Rohana itu nanaing dohonona. Itu bahayanya. Kemudian sedangkan kalau dia exegese berarti mengeluarkan dari teks. Pikiran-pikiran apa? Unsur-unsur apa? Konsep-konsep ideologis, konsep-konsep teologis apa yang muncul dari teks itu. Nah, itulah ketika menafsir eksegese, mengeluarkan pesan teks, maka di situ kita bisa bervariasi. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Jangan lupa bahwa apa namanya itu, kalau lain koki, lain masakannya, ya nggak apa-apa kan? Memperkaya itu tidak ada salah benar di situ. Ya. Karena jangan lupa dulu ada di Siantar itu waktu saya masih kuliah dulu, ada guru saya, guru PL itu nggak boleh berkhotbah lagi di Siantar. Karena apa? Dia berkhotbah 1 jam, dia hanya menjelaskan teks itu, nggak ngerti yang mendengar. Karena dia kan mau beribadah, dia bukan mau kuliah. Ternyata si dosen pendeta ini menjelaskan teks semua. Menurut pendapat si Adon begini 1 jam. Heaman suri. Untung mereka tidak langsung itu untungnya jemaat HKBP. Enggak ada yang protes walaupun baru ngutu-ngutu dan seterusnya itu. Nah, karena itu dalam menafsir kita tidak bereksegese. Kita tidak memasukkan pikiran kita kepada teks, tidak. Tetapi mengeluarkan pesan dari teks, ya. Nah, itu banyak itu, ya. Itu bisa salah satu contoh itu tadi kita sudah membahas tadi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Anda berpendapat bagaimana? Nah, lalu kita tidak bisa lupa bahwa teks itu muncul pada waktu peraturan, pada waktu mereka berada di padang gurun. Pada waktu mereka di padang gurun tidak ada hakim yang resmi-resmian. Yang ada adalah kepala-kepala suku itu
kepala-kepala subsuku itu. Sehingga sekarang ada peraturan yang sangat singkat dan tidak banyak penafsiran ke situ. Intinya apa? Ada bermacam-macam. Ada orang mengatakan, ada ahli-ahli tafsir yang mengatakan, oh itu berarti bahwa balas dendam itu boleh, tetapi terbatas katanya. Nah, saya tidak pernah mengatakan balas dendam itu boleh, tetapi saya mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu berarti evangelium gaya perjanjian lama. Ya, memberikan pengampunan terhadap orang yang tidak bersalah apa-apa, tidak bisa dituntut dari sana. Nah, demikian. Nah, karena itu pembacaan terhadap teks, penafsiran terhadap teks, maka itu bisa bervariasi, dan itulah yang memperkaya kita untuk. Nah, kemudian yang kedua di sini, ya, untung dia masih ingat Buddha Parjamitawat, tidak boleh lebih dari setengah jam. Nah, itu dia masih konsekuen di situ, itu, ya, nggak boleh lebih. Kenapa? Anggodunggo luwisan, 30 menit udah campur aduk itu, ya, udah mula-hulak misalnya dan seterusnya, ya. Atau terjadi yaitu seminar teks, itu bahayanya. Nah memang hona kan ukurannya itu. Mulu hona berarti ya, kalau kita sekarang kelihatannya sekarang kita lebih memilih, yaitu ya ada semacam anekdot yang menarik dari sajian itu, kemasan itu. Kemasan itu tidak bisa lagi jugal-jugal. Teks tasoko nonton dan seterusnya begini, seperti tertulis di sini, nggak laku lagi itu. Apalagi kepada guru-guru sekolah minggu, tolong ya, walaupun mungkin gereja tidak bisa sepenuhnya memberikan perlengkapan selengkap-lengkapnya untuk itu. Ya, tapi karena memang tidak bisa lengkap, karena masih akan terus bertambah, terus berkurang dan seterusnya. Nah, tetapi yang jelas tugas kita terhadap sekolah minggu tidak bisa lagi bermain-main seperti dulu lagi. Ya, misalnya tolong diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, misalnya setiap minggu satu nyanyian buku NDHKBP. Ya, karena jangan harapkan gereja GKI akan mengedehon edeni HKBP. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestarian, pelanjutan buku NDHKBP? Ya, HKBP sendiri. Kita tidak mengharapkan orang lain, ya, dan seterusnya. Memang banyak guru-guru sekolah minggu misalnya yang mengambil jalan pintas memperkaya nyanyian-nyanyian dan sebagainya, tidak ada masalah di sana. Ya. Karena apa? Ya begitu. Jiwa dari sebuah oikumene, ya. Oikumene itu bukan sekedar organisasi, tetapi sebuah tindakan-tindakan mencoba menyerap apa yang disumbangkan oleh orang-orang lain untuk memperkaya pelayanan secara khusus untuk sekolah minggu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa basis kita itu. Ya, jadi waktu saya masih aktif di HKBP Tanjung Priok Timur, selalu saya waktu sermon guru-guru sekolah minggu selalu saya minta kepada mereka, tolong itu satu nomor dari buku nyanyian HKBP diajarkan kepada mereka. Misalnya mulai dengan bagian Ede ni akada danak sekolah minggu, kan ada itu diajarkan semua. Ya biar aja sampai 5 tahun pun begitu, ya nggak apa-apa kan. Supaya apa? Supaya itu terus berjalan, kira-kira begitu. Nah dengan demikian maka kita sudah bisa apa ya? Anggo soal nabodohodoki buawainon, ya buawainon nih. Apalagi mulut tabu asinai, tabu asina kurak tabu si panganon nadi pasahat. Yang mau dodok mak. Kalau itu tuh bahasa itu sonari, dan apalah dong na protes di gereja HKBP tadi waktu akapeditana, nomor jamita naboha dan seterusnya. Nah, imajolo ratusi, ya. Nah, ada di sini apa ya, penafsiran sudah mengenai liturgi agak monoton. Itu ternyata jangan lupa
gereja-gereja Pentakosta meniru liturgi HKBP, ya. Itu bisa, itu silakan kalian pergi ke ke gereja-gereja. Sekali-sekali kalian marminggu di gereja Pentakosta itu, sekali-sekali marminggu di gereja Katolik. Ya, enggak apa-apa itu, enggak berdosa, suatu teripu berdosa. Enggak. Ya, mohon maaf kalau ini tidak biasa, ya. Mohon maaf. Ya. Nah, pernah itu kebetulan ada anak saya dulu sekolah STPDN, itu dia bertanya, "Pak, ada tugas untuk mengadakan penjelasan sosialisasi peraturan pemerintah di masjid. Apa bisa, Pak?" Enggak berdosa katanya. Ya, pergilah, tugas itu. Ya, enggak ada masalah itu. Iya kan? Basal mau nang martangiangi hoi situ. Unang gawe bingung halaki. Bingung aja mereka itu dan seterusnya. Nah, jadi ini yang perlu kita kita katakanlah, kita kembangkan itu supaya aman-aman kita, ya. Nah, jadi tentang ya ada sekitar 5.675 naskah PLPB, ya, yang ada kita miliki, yang menjadi sumber untuk menyusun PL kita sekarang itu dan PB kita sekarang, ya. Nah, persiapan apakah yang kita perlukan? Misalnya untuk itu, yang jelas tentulah ya komitmen kita, itu yang pertama. Komitmen kita untuk melakukan tugas itu sangat penting. Karena apa? Kalau komitmen kita nggak dauk-dauk, atau ya komitmen kita hanya semacam ya daripada menganggur, daripada ini maka ikut pelayanan dan sebagainya. Itu bagaimanapun pelayanan yang dimotivasi, bagaimanapun pelayanan kita tidak ada masalah. Alana unang lupa kita saluhuna manupak tu nauli manupak tu nadengkan, nggak apa-apa itu. Tetapi bagaimanapun persiapan kita sangat dibutuhkan. Secara khusus persiapan kita dalam doa, ya. Dan itu tidak bisa kita atur-atur begini, nggak bisa. Tetapi Anda silahkan bicara dengan Tuhan. Misalnya itu kalau Anda mau melayani hari Minggu, maka hari Sabtu Anda sudah menyelesaikan persiapan rohani Anda. Yang paling terakhir di sini adalah tentang bahasa roh dan sebagainya. Jangan lupa dalam 1 Korintus itu pasal 7 kalau nggak salah, itu adalah tentang glosolalia dan sebagainya. Itu tidak menjadi sesuatu yang menentukan, ya kan? Karena apa? Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa glosolalia tanpa diikuti oleh penjelasan, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena orang yang berbahasa roh hanya mengerti dirinya sendiri, mudah-mudahan. Ya, pada prakteknya kita dengar bahwa ya berbahasa roh itu dapat dipelajari. Ada orang yang begitu, ada semacam gerakan keagamaan di kalangan orang-orang Kristen, yaitu berbahasa roh bisa dipelajari dan bagaimana dan sebagainya. Bagi kita secara khusus, saya secara pribadi, bahasa roh bagi saya itu nggak ngerti saya. Ada seseorang berkata-kata, dia tidak mengerti, orang yang mendengar juga tidak mengerti, maka apa yang terjadi? Kacau balau kan? Dan itu tidak penting. Yang penting bahasa adalah untuk saling mengerti. Mengapa firman Tuhan yang kemudian dalam Yohanes 1 ayat 14 menjadi manusia? Kaisarx egeneto. Firman Allah menjadi manusia. Mengapa? Supaya niat Allah, supaya hati Allah, supaya pikiran-pikiran Allah, supaya bahasa Allah dapat dimengerti oleh manusia. Ya. Itu sebabnya firman menjadi manusia. Mengapa dia tidak menjadi patung? Mengapa dia tidak menjadi yang lain dan sebagainya? Mengapa menjadi manusia? Menjadi manusia berarti dia mengkomunikasikan dirinya menurut ukuran bahasa manusia. Nah itu. Jadi itu berarti bahwa
Allah menjadi manusia, dalam hal ini firman Tuhan menjadi manusia, itu mengkomunikasikan dirinya menjadi manusia supaya manusia itu mengerti bahasa yang dikatakannya, niat Allah dan itu. Ya, karena itu tentang apa ini? Tentang bahasa roh, ya mungkin untuk sok jago bisa itu kita kerjakan. Iya kan? Kita mengatakan sesuatu kalimat yang kita sendiri tidak perlu mengerti, orang lain juga tidak mengerti, kan gampang itu bikin it. Membikin bahasa itu dimengerti orang, itulah yang susah itu. Ya kan? Jadi kalau bikin orang nggak ngerti aja gampang. Tapi bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah menjelaskan dan membuat orang mengerti. Nah, itu sebabnya saya tidak penganut itu. Ya. Kalau Anda bisa berbahasa roh, silahkan saja lah. Ya. Kalau perlu direkam, sebarkan sama kawan-kawan. Ini loh bahasa roh gitu dan sebagainya. Ya, maaf, walaupun agak kurang sopan itu istilah saya. Ya, tapi memang saya bukan penganut itu. Ya. Nah, karena apa? Karena Rasul Paulus sendiri kan tidak. Itu contoh kita kan itu Rasul Paulus misalnya. Enggak berbahasa roh dia. Ya kan? Dan seterusnya. Ya, terima kasih. Biar lebih jelas ya, Yan. Memang acuannya di sini ada tadi pertanyaannya. Apa acuannya? Ya. Nah, enak zaman kita sekarang. Banyak bahan untuk dibahas. Banyak bahan untuk dibaca. Ya. Banyak bahan untuk membuat nasi goreng. Tergantung kepada kokinya mau diapakan itu, yang mana mau dipakai, kan begitu. Kita tidak, ya saya sendiri tidak pernah mau membatasi guru-guru sekolah minggu. Nyanyian ini jangan, tidak penting itu. Justru itu merusak kreativitas dari guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak. Iya kan? Misalnya itu ada lagu yang menarik kan? Misalnya itu? Kesempatan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagi, waktu Tuhan adalah yang terbaik dan sebagainya. Dengan Roxen HKBPI. Ya nggak apa-apa kan, tapi sumbangannya besar itu. Ya kan? Pemulia tema dong ede. Buye de honota. Sudah mengalanggar itu kebiasaan kita. Karena itu apakah yang perlu kita apakan? Acuan-acuannya seperti yang saya sekarang ini sudah kita zaman bebas betul. Ya, yang penting bahwa kalau bahan-bahan dari Praja misalnya ada, itu biasanya melalui gereja itu dibagikan, disebarkan, ya pakai. Tetapi itu tidak otomatis. Karena apa? Misalnya itu bahan perguru malua. Kalau pendeta-pendeta tidak memodifikasi bahan yang dari Praja, bahaya itu. Karena ada semacam gap psikologis di antara bahan yang disiapkan di Praja dengan HKBP Kebayoran Baru. Ada semacam gap psikologis berdasarkan materi pengajaran itu, ya itu harus dimodifikasi dan sebagainya. Demikian juga dengan sekolah minggu kita. Silakanlah berjuang dengan sungguh-sungguh. Anda sudah dipanggil untuk menjadi guru-guru sekolah minggu. Itu jangan Anda bayangkan bahwa Anda hanya diberi izin oleh majelis atau pendeta. Tidak demikian. Tuhan sendiri mengangkat Anda, menyuruh Anda, mendorong Anda untuk menjadi guru sekolah minggu. Kerjakanlah dengan baik. Bahan-bahan sudah semakin banyak sekarang. Ya, alat-alat peraga juga sudah banyak kan. Silakan Anda itu pergi ke Gramedia misalnya, ya. Meskipun itu punya Katolik. Bahan-bahan itu kan bisa kita ramu dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan ke BPK Gunung Mulia misalnya, yang ada di Senen. Ya. Semuanya sekarang sudah sangat banyak. Ya, tidak bisa lagi kita mengandalkan bahan-bahan dari satu sumber. Harus banyak sumber. Ya nggak apa-apa. Supaya anak-anak itu tidak menjadi terlantar pengetahuannya. Supaya tidak ketinggalan mereka. Ya, jangan ragu-ragu. Paling-paling dimarahi pendeta kan. Paling-paling majelis ngamuk-ngamuk. Ya silakan aja.
Tapi jelas majelis nggak pernah memotong anggaran untuk pelayanan sekolah minggu. Dimarahi, biasa itu, nggak apa-apa itu. Menunggu nanti bisa ketemu pikiran-pikiran itu. Ya. Jangan ragu-ragu itu untuk berkreasi dan sebagainya. Ya. Selamat sore jelang malam Amang. Singkat saja saya mau tanya. Tadi Amang bilang kita kan sudah beberapa terdiri dari aliran tadi Protestan, Katolik dan juga Ortodoks, mungkin Pentakosta. Saya hanya mau nanya, apa Alkitab mereka itu sama nggak seperti kita susunannya? Dari kitab Kejadian itu di Perjanjian Lama ya sampai ke Maleakhi. Itu aja pertanyaan saya karena kalau saya lihat pernah saya intip gitu ya, yang Alkitabnya Katolik itu agak bingung saya bacanya karena banyak tambahan gitu loh. Apalagi yang lain-lain. Jadi saya mau tanya itu aja. Makasih. Tadi nama saya Nyonya Tina Simorangkir, Boruta Barat. Di dalam buku ini ada tabel tentang susunan Alkitab. Ya. Secara khusus PL yang ada di dalam kita, versi Protestan, versi Roma Katolik, dan versi Gereja Ortodoks Timur. Jadi tiga-tiga itu dibikin itu lengkap semua. Susunannya tidak sama, jumlahnya tidak sama. Ya, Protestan yang paling simpel hanya 66 kitab, PL maupun PB. Hanya Protestan yang paling singkat. Ya. Roma Katolik lebih panjang, tetapi masih lebih panjang lagi Gereja Ortodoks Timur itu. Ya. Nah, tetapi semuanya menambah wacana, mengkayakan kita untuk memahami progres pertumbuhan dari gereja perdana sampai kepada abad pertengahan itu. Ya. Dan kita jangan lupa bahwa gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks Timur sangat memelihara tradisi bapak-bapak gereja, ya, yaitu apostolik yang disebut dengan apostolic fathers. Jadi bapak-bapak gereja itu banyak itu, ya. Ada Polikarpus, ya, ada Hermes. Mereka ini adalah muridnya para murid, ya. Kemudian muridnya para murid ini juga punya murid. Nah, itu yang Protestan tidak mau. Nah, itu. Tetapi akhirnya kita menjadi kekurangan bahan untuk menjelaskan lintas sejarah gereja perdana itu. Kita hanya mengandalkan kepada teks-teks 39 PL dan 27 yaitu PB. Dan tanda kutip, kita menjadi ompong di dalam hal informasi apa yang terjadi setelah pasca para murid. Informasinya tersimpan di perpustakaan Roma Katolik dan di perpustakaan Gereja Ortodoks Timur. Nah, sekarang ini sudah mulai kembang, sudah mulai. Saya dengar di STT juga sudah mulai, Siantar itu sudah mulai diinformasikan, yaitu secara khusus melalui sejarah gereja, yaitu tentang Apostolic Father. Waktu kami belajar teologi itu belum ada itu, baca sendiri di perpustakaan. Tapi sekarang sudah mulai dikembangkan ke sana. Karena apa? Untuk memperlengkapi para pendeta tentang apa yang terjadi setelah zaman para murid itu. Setelah para murid itu berlalu, misalnya yang paling tua, yang paling lama hidup itu adalah Yohanes. Yohanes murid Yesus, murid kekasih Yesus itu, yang menulis yaitu kitab Yohanes. Ya, dia tahun 90 sudah habis, meninggal dia ya 91, 92 gitu. Ya, sudah meninggal dia di situ. Setelah itu apa yang terjadi dan sebagainya. Nah, itu informasinya adalah pada Apostolic Fathers, dan itu tersimpan di perpustakaannya Gereja Roma Katolik dan Gereja Ortodoks Timur.
Nah itu sekarang. Untungnya kita punya Google. Nah itu bisa kita buka di sana. Kita mau Hieronymus, kita mau Polikarpus, kita mau Hermes dan sebagainya. Di sana ada semua itu, ya. Tetapi yang jelas bahwa para bapak-bapak gereja ini, termasuk Augustinus, adalah simpul-simpul lanjutan dari kehidupan para murid setelah tahun 90 Masehi. Mereka itu. Ya. Dalam hal ini saya tidak sepenuhnya mengikutinya, ya, hanya garis-garis besarnya. Ya, terima kasih. Dan untuk itu mari kita memberikan aplaus yang meriah untuk Amang, dan selanjutnya kami berikan untuk panitia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, mohon maaf, interupsi sebentar. Pandangan yang saya berikan pada tanggal 7 maupun tanggal 21 ini adalah pribadi saya. Ini bukan suara HKBP. Itu yang pertama, ya. Supaya tidak ada kekisruhan, ya. Ya, karena ya saya menyadari karena latar belakang saya itu 23 tahun adalah dosen. Nah, jadi ada juga bahayanya. Nah, tetapi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan pandangan atau pendapat Anda sebelumnya. Ya, karena pandangan Anda adalah memperkaya pertemuan ini. Kira-kira begitu saja apanya, ya. Mohon maaf kalau ada ya kata yang salah dan tidak cocok, ya. Jangan protes saya, apalagi jangan bikin surat sampai purus, karena percuma. Karena saya udah pensiun, nggak laku lagi itu nanti. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Amang Pendeta Dr. Rom Tampu Bolon. Jadi dari dua sesi, dua materi 2 dan materi 3 kita telah dengarkan, di mana di materi kedua kemarin 2 minggu yang lalu telah sederhana tentang pengetahuan Alkitab. Di situ kita diterangkan mengenai Alkitab dan otoritasnya. Kemudian di mana otoritas Alkitab itu adalah mutlak. Jadi yang paling menarik adalah di materi kedua kemarin adalah Amang menerangkan bagaimana kita beragama tanpa prasangka. Saya pikir itu nanti bisa dilihat juga, yang videonya sudah kita bisa pelajari lagi. Kemudian di sekarang materi ketiga ini kita diajak untuk melihat Alkitab dari konteks historis, geografis, sosial, politik, dan budaya. Di mana selain pemberitaan kabar baik, kita juga Alkitab ini juga menjawab realitas kehidupan sosial dan permasalahan di sehari-hari kita. Kemudian jadwal kita untuk minggu depan adalah dari fasilitator adalah Pendeta Dr. Binsar Pakpahan. Dr. Binsar Pakpahan itu juga 2 sesi, 2 materi. Mudah-mudahan kita tidak ada halangan untuk kita bisa dapat menghadirinya. Mulai ate Amang Pendeta Dr. ROM Tampu Bolon. Terima kasih buat Bapak dosen kami, karena saya sempat bertemu dan diajar oleh beliau. Dan juga kepada kita sekalian, minggu depan kita akan masuk topik yang agak lebih berat lagi. Jadi stamina dikuatkan, ya. Memang ini udah berat ini. Sebetulnya dengan menyelesaikan sesi ini udah bisa D3. Sebetulnya ya Pak, ya. Ini pelajaran minimal D3 udah ini. Bapak di surga, terima kasih buat berkat dan kasih sayang yang Engkau selalu memberikan dan sertakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengasihi kami dan kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembuk dan segera lepas, rembuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, rapani dan cemerlang.
harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita